Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairia Smelvaini, NIM E 2019-2074, akan mereview tugas ekonomi makro tentang ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka. Untuk definisinya, perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Ketika ekonomi dua sektor, di dalamnya ada rumah produsen dan rumah tangga. Hanya ada dua, produsen dan konsumen. Sedangkan pada perekonomian tiga sektor ada rumah produsen, rumah tangga, dan negara. Kemudian pada materi ini yaitu ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor ini ada rumah produsen, rumah tangga, negara, dan luar negeri. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka, yaitu ekspor dan impor. Dengan ikut dalam perdagangan internasional, dapat memacu ekonomi nasional di negara tersebut akan meningkat karena barang-barang yang diproduksi tidak hanya dijual di dalam negerinya saja. Pada perekonomian terbuka ini memiliki konsekuensi. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka ini berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Yang biasanya pada perekonomian tiga sektor hanya ada tiga, yaitu rumah perusahaan, rumah tangga, dan negara. Namun pada perekonomian 4 sektor ini ketambahan satu pasar, yaitu pasar luar negeri. Jadi semuanya ada rumah tangga, rumah produsen, negara, dan pasar luar negeri. Namun adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep. Yang pertama adalah permintaan agregat, yaitu permintaan akan meningkat karena yang mengonsumsi tidak hanya masyarakat dalam negeri, tapi luar negeri juga. Yang kedua ada jumlah uang yang beredar dalam pasar barang lebih meningkat. Seandainya ketika kita berjualan melakukan perekonomian hanya dalam negeri saja, seandainya uang yang beredar hanya 1.000 triliun saja. Namun berbeda ketika kita melakukan jual beli dengan luar negeri, maka uang yang beredar lebih dari 1.000 triliun tadi. Kemudian yang ketiga ada harga barang atau jasa. Seperti ketika barang yang ada di dalam negeri, seperti seandainya kedelai, kita mengkonsumsi kedelai, namun kedelai yang kita memproduksi kedelai, namun ketika kedelai yang kita produksi ternyata kurang dari kebutuhan dalam negeri, maka kita akan mengimpor kedelai dari luar negeri. Dan saat mengimpor, ternyata kedelai dari luar negeri tersebut lebih mahal dari harga kita, maka akan berpengaruh pada harga jual di dalam negeri. Maka mungkin harga kedelai itu lebih tinggi dari biasanya. Begitu sebaliknya, seandainya kita butuh kedelai, kemudian mengimpor kedelai dari luar negeri, dan ternyata harga kedelai di luar negeri itu lebih murah dari harga kita, maka penjualan kedelai di dalam negeri pun akan menurun. Di sini ada sirkulasi aliran pendapatan. Pada sirkulasi ini terdapat perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Perusahaan mengeluarkan pajak pada pemerintah dan otomatis menjadi pendapatan bagi pemerintah dan pengeluaran bagi perusahaan. Kemudian perusahaan mengeluarkan faktor produksi seperti barang atau jasa kepada rumah tangga. Otomatis menjadi pendapatan bagi perusahaan dan pengeluaran bagi rumah tangga. Begitu sebaliknya, jika rumah tangga menyediakan
sewa gedung atau sesuatu yang dapat sesuatu yang menghasilkan rumah tangga dan dikonsumsi oleh perusahaan, maka jadi pengeluaran bagi perusahaan dan pendapatan bagi rumah tangga. Berlaku juga seperti rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, maka rumah tangga itu mengeluarkan pengeluaran, sedangkan pemerintah menjadi pendapatan. Ketika luar negeri menjual barang menjadi pendapatan dan pengeluaran ketika luar negeri menjual barang menjadi pendapatan bagi luar negeri tersebut. Namun bagi yang membelinya akan menjadi pengeluaran. Dan jika luar negeri membeli barang menjadi pengeluaran bagi luar negeri, seperti membeli barang ke dalam negeri, berarti ekspor. Impor. Luar negeri membeli barang kepada dalam negeri, maka luar negeri tersebut mengalami pengeluaran dan kita mengalami pendapatan. Kemudian ada faktor penentu ekspor. Ekspor adalah keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri. Faktor yang pertama itu adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Seperti luar negeri membutuhkan memproduksi, seandainya luar negeri tersebut memproduksi bahan-bahan seperti meja, kursi, namun bahan-bahannya tersebut mereka kurang, sehingga mereka akan membutuhkan negara lain untuk mengekspor barangnya ke negaranya tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah mutu barang. Mungkin seperti kita, negara kita mengekspor barang seperti sayur-sayuran tersebut itu dengan mutu yang baik dan mereka suka dengan mutu barang kita, sehingga mereka terus mengimpor barang dari negara kita dan kita termasuk mengekspor barang tersebut. Kemudian faktor yang ketiga adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Seperti kita mengekspor barang-barang dan barang-barang tersebut karena mutunya bagus, maka luar negeri akan menyukai barang kita, sehingga cita rasa mereka terhadap barang yang kita ekspor tinggi. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Seperti negara Z, seandainya negara Z itu ekonomi negaranya bagus dan teknologinya maju, mereka akan memproduksi sebuah alat transportasi seperti mobil, pesawat gitu. Mereka membutuhkan barang mentahan seperti besi, seperti plastik, dan semuanya mereka mencari pada negara lain, dan negara kita yang memiliki bahan mentah seperti itu, namun kita tidak bisa menjadikannya seperti memproduksi seperti mobil gitu, karena teknologi kita kurang, maka kita bisa mengekspor barang-barang mentahan tersebut pada negara yang membutuhkan. Dan kemudian ada faktor penentu impor. Impor adalah barang dari luar ke dalam negeri. Faktor yang pertama adalah tingkat pendapatan negara. Mungkin negara kita memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga negara kita mampu untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri. Yang kedua adalah inflasi dalam negeri, yaitu ketika inflasi dalam negeri rendah, maka kita membutuhkan barang-barang impor dari luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan suatu negara untuk membuat barang.
Seandainya negara kita mampu membuat pesawat terbang, namun kita tidak memiliki bahan-bahannya, bahan-bahan mentahnya, maka kita bisa mengimpor barang dari luar negeri. Kemudian yang keempat adalah cita rasa konsumen. Seperti dari negeri Z mengekspor barangnya ke kita mengimpor barang dari luar negeri karena kita menyukai karena cita rasa kita pada barang tersebut tinggi, seperti mutunya bagus dan semacamnya. Kemudian kita beralih pada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Seperti sebelum masa Nabi Muhammad sudah ada perdagangan nasional. Terus berlanjut hingga pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan pada pada masa kejayaan Islam pun sudah terjadi perekonomian internasional. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.